Ya, garis besar hari ketiga, Romawi 3. Kitab Galatia mewahyukan jalan untuk menerima, mengalami, dan menikmati Kristus yang al-muhid sebagai roh pemberi hayat yang al-muhid, agregat dari semua berkat yang mencakup segalanya dari Injil penuh Allah. Amin. Puji Tuhan, kita ada di pemulihan Tuhan, memiliki Injil yang penuh. Ya, Injil yang penuh itu Injil yang al-muhid, yang kalau di ekstrak itu istilahnya menjadi roh pemberi hayat yang al-muhid. Kata al-muhid ini menjelaskan makna kata agregat. Kata agregat itu adalah suatu penggabungan dari jumlah keseluruhan, itu maksud agregat. Kalau dari sudut pandang teknik sipil atau konstruksi, kata agregat itu seperti sebuah bangunan yang terdiri dari pasir, batu, semen, dan segala macam. Akhirnya menjadi suatu yang terkumpul menjadi satu. Kalau dalam konteks Injil yang penuh, agregat berkat Allah itu adalah totalitas dari berbagai macam, segala macam berkat Allah. Bukan hanya pengampunan dosa. Hanya ada di pemulihan sih. Ya, Injil yang penuh yang memperlihatkan agregat dari semua berkat. Sungguh kasihan orang-orang Kristen yang hanya tahu berkat pengampunan dosa saja. Setelah berkat pengampunan dosa, mereka hidup di bumi, Tuhan memberkati dengan barang-barang materi, tunggu Tuhan datang masuk surga. Itu bukan Injil yang penuh, itu Injil yang miskin. Injil yang penuh itu adalah Injil yang memperlihatkan agregat. Jadi total, keseluruhan berkat Allah yang kalau diekstrak itu ada di dalam roh yang al-muhid. Jadi kata al-muhid itu sama dengan agregat. Oh Tuhan Yesus, inilah dan jalan untuk mengalaminya, menikmatinya adalah melalui apa? Melalui Allah mewahyukan Kristus ke dalam kita. Kata mewahyukan Kristus, menyalurkan Kristus, ya ini memiliki kesamaan-kesamaan ya. Cuman istilah mewahyukan itu berarti kita mengalami terang firman,
melalui banyak meluangkan waktu bersama firman, dalam atmosfer doa, ya, kita memalingkan hati kita kepadanya di dalam firman. Jadi itu dari kata mewahyukan itu erat kaitannya dengan firman Allah. Dan hasilnya ya penyaluran Kristus. Jadi mewahyukan Kristus, penyaluran Kristus itu sebetulnya sama. Hanya beberapa minggu ini kita menekankan mengenai mewahyukan Kristus. Artinya kita harus meluangkan waktu menikmati firman. Ya, istilah menikmati firman jauh lebih kaya daripada sekedar membaca Alkitab. Ya, Anda harus membaca Alkitab ya. Tetapi Anda juga harus menikmati firman. Kalau menikmati firman itu banyak hal yang tercakup. Ketika kita menikmati firman, ada Alkitab, ada tulisan-tulisan ministry dalam sidang-sidang. Ya, bukan sekedar membaca, tetapi memperhatikan roh kita. Perhatikan roh Anda, perhatikan. Dengan cara memiliki atmosfer doa. Atmosfer doa itu adalah suatu atmosfer yang dihasilkan dari satu kehidupan menyeru nama Tuhan. Sementara kita membaca, mendengar, kita menyeru, memperhatikan roh, ada atmosfer doa ya. Jadi kalau Anda berlatih, Anda bisa mendengarkan berita atau membaca sambil berdoa. Itulah atmosfer doa. Nah, inilah jalan untuk menikmati agregat berkat Allah itu. Dan hasilnya apa? Melalui Allah mewahyukan Kristus ke dalam kita, hasilnya adalah kita akan menempuh kehidupan Kristiani menurut Kristus yang telah kita lihat. Jadi Kristus yang diwahyukan itu adalah Kristus yang kita lihat. Bukan Kristus secara doktrinal yang kita pahami di otak, tetapi Kristus yang kita lihat. Oh, saudara-saudari, tidak ada yang lebih menyenangkan Allah daripada apa? Kita mengalami penyingkapan tentang Kristus. Semakin lama kita semakin mengenal Kristus secara subjektif dan tentunya juga objektif. Menerima pewahyuan tentang anaknya, persona yang hidup itu. Ketika kita membaca Alkitab, menikmati firman, kita menjamah satu persona yang hidup. Bukan sekedar mempelajari doktrin, teori, tapi kita menjamah persona yang hidup. Ada terang, pewahyuan, penyingkapan. Tidak ada yang lebih menyenangkan hati Allah daripada kita mengalami ini. Karena satu-satunya yang Allah inginkan hari ini, Kristus disalurkan dengan cara diwahyukan. Seperti itu. Semakin banyak wahyu yang sifatnya batiniah ini, yang subjektif ini, terus memenuhi batin kita,
maka apa hasilnya? Kristus akan semakin terbentuk di dalam kita, sehingga kita menjadi putra-putra Allah, bukan hanya sekedar anak-anak Allah. Anak-anak itu masih belum dewasa, bentuknya masih bentuk anak-anak. Bentuk anak-anak itu ya bentuk apa adanya diri Anda, sifat bawaan Anda, alamiah Anda. Tetapi putra-putra itu Kristus sudah terbentuk Kristusnya. Itulah putra-putra. Ya, semakin banyak wahyu batinia tentang Kristus yang subjektif kita nikmati, dia semakin terbentuk sedemikian. Nah, kemarin kita membahas tentang agama. Hari ini kita akan membahas tentang konsepsi-konsepsi. Kemarin tentang agama, hari ini tentang konsepsi. Yang di poin 3 dikatakan harus ditanggalkan. Oh Tuhan Yesus, konsepsi-konsepsi yang harus ditanggalkan. Ya, kita harus melihat ini perkara konsepsi yang harus ditanggalkan. Kalau di dalam masyarakat duniawi, termasuk juga di ruang lingkup dunia Kristen, konsepsi yang jahat itu memang jahat, harus ditanggalkan. Tetapi konsepsi yang baik itu bukan sesuatu yang jahat yang harus ditanggalkan. Itu kalau di dalam dunia. Tetapi di tengah-tengah kita, di dalam pemulihan Tuhan, konsepsi-konsepsi yang harus ditanggalkan itu sebetulnya lebih mengarah kepada konsepsi-konsepsi yang baik. Bahkan poin 3C mengatakan konsepsi yang rohani sekalipun itu harus ditanggalkan. Nah, kita harus melihat apa maksudnya dan bagaimana ciri-ciri konsepsi yang harus ditanggalkan. Karena selain konsepsi yang harus ditanggalkan sebagai putra-putra Allah, di mana Kristus sudah terbentuk di dalam kita, ya ada konsepsi juga gitu. Kita hidup itu pasti dengan konsepsi, tetapi ada konsepsi-konsepsi yang harus ditanggalkan. Bukan berarti setelah kita menanggalkan konsepsi-konsepsi itu, maka kita nggak punya konsepsi. Bukan, kita punya konsepsi, yaitu ketika kita mengekspresikan Kristus, kita sebetulnya sedang mengekspresikan satu konsepsi, gitu kan. Kristus terbentuk di dalam diri kita pun terlihat oleh orang-orang dalam satu konsepsi. Tetapi ada konsepsi-konsepsi yang harus ditanggalkan. Nah, ciri-ciri konsepsi yang harus ditanggalkan itu seperti apa? Ya, pertama-tama kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan konsepsi yang secara umum, ya. Jadi konsepsi itu diawalinya adalah oleh apa? Oleh satu pemahaman. Ketika Anda mendengar sesuatu pelajaran, berita, apapun itu, maka muncullah pemahaman
di dalam diri Anda. Dan pemahaman ini ada yang Anda yakini dan ada yang Anda ragukan. Nah, konsepsi itu bermulai dari pemahaman yang Anda yakini bahwa itu benar. Kalau pemahaman yang Anda ragukan kebenarannya tidak akan membentuk konsepsi. Tapi pemahaman ini Anda yakini bahwa itu benar. Bisa jadi pemahaman tentang doktrin atau pemahaman-pemahaman ilmu-ilmu lainnya. Nah, akhirnya menimbulkan satu keyakinan. Pemahaman yang Anda yakini benar menjadi keyakinan Anda. Ya, Anda yakin terhadap suatu kebenaran. Setelah Anda yakin, maka keyakinan itu menghasilkan apa? Gagasan tuh ide-ide yang sering kita katakan sebagai opini. Ya, pemahaman yang Anda yakini bahwa itu benar menghasilkan satu opini. Ini masih bersifat umum. Ada opini yang baik dan benar, ada juga opini alamiah. Tetapi ini masih bersifat umum. Nah, opini ini menghasilkan apa? Menghasilkan pendapat-pendapat yang keluar dan Anda ekspresikan di hadapan orang-orang lain. Opini Anda akan menghasilkan usulan-usulan. Anda mengusulkan ini, mengusulkan itu. Itu berasal dari opini. Nah, semua itulah yang membentuk suatu konsepsi di dalam kita. Nah, ini pemahaman umum. Nah, seperti yang saya tadi katakan bahwa ada dua jenis konsepsi. Sebagai putra-putra Allah, Kristus terbentuk di dalam kita. Itu terekspresi lewat konsepsi. Kita berkata-kata, kita memberitakan kebenaran, itu adalah sebuah konsepsi yang harus didengar oleh orang-orang di luar pemulihan Tuhan. Tetapi ada yang namanya konsepsi alamiah. Nah, konsepsi alamiah inilah yang harus ditanggalkan. Ya, pertama-tama Anda masuk ke dalam pemulihan Tuhan, mendengarkan berita-berita tentang ekonomi Allah, tentang rencana Allah, tentang penyaluran Kristus. Ada banyak ayat-ayat yang tadinya Anda tidak paham, atau bahkan Anda pahami secara salah. Kemudian Anda mendengarkan kebenaran-kebenaran. Akhirnya Anda memahami kebenaran. Setelah Anda memahami, Anda terus mendengar sampai akhirnya Anda meyakini kebenaran itu, maka itu akan menjadi suatu opini di dalam diri Anda. Nah, opini inilah yang Anda ekspresikan melalui usulan-usulan, pendapat-pendapat yang Anda utarakan kepada orang-orang lain. Ya, sampai di sini masih tidak ada masalah, saudara-saudari. Ya, Anda begitu senang memiliki opini-opini yang baru, memiliki pemahaman baru, Anda begitu meyakininya, sehingga muncul usulan-usulan, pendapat-pendapat. Sampai di sini masih tidak terlalu ada masalah, saudara-saudari. Ya, kata opini itu belum tentu jahat. Ya, makanya dalam persekutuan para saudara-saudara dalam gereja, kita sering mendengar ada seseorang mengungkapkan suatu usulan, tetapi dia
saudara ini mengatakan, ini baru opini saya ya. Gitu. Boleh menyampaikan opini sebagai usulan, ide. Nggak ada masalah. Tetapi ini masih harus diuji. Opini-opini kita tuh masih harus melalui proses, ya, supaya nanti opini-opini ini menjadi Kristus yang terbentuk di dalam kita. Jangan terlalu meyakini opini. Keyakinan yang terlalu besar itu beresiko. Ya, apapun opini Anda, baik di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam pengetahuan tertentu, atau di dalam pemahaman Alkitab, Anda harus terus membawa opini Anda itu ke hadapan Tuhan. Anda yakin terhadap opini itu masih tetap harus dibawa ke hadapan Tuhan. Anda masih tetap harus selalu meluangkan waktu di dalam firman dan atmosfer doa, mendoakan opini Anda. Nanti hasilnya bisa jadi Anda mendapatkan terang baru yang mengubah opini Anda. Bisa seperti itu, bisa juga terang itu semakin meneguhkan opini Anda. Anda semakin memiliki banyak dasar dan fakta-fakta Alkitab yang menerangi Anda, sehingga opini Anda semakin teguh. Tapi bisa juga terang itu mengubah opini Anda. Ya, dan untuk Kristus terbentuk di dalam kita melalui pewahyuan Kristus semacam itu, tidak boleh sekalipun kita mengurangi waktu kita di hadapan Allah bersama firman dalam atmosfer doa. Ini tidak boleh kurang. Malah semakin hari harus semakin bertambah. Nah, ini belum cukup. Ini belum cukup juga, saudara-saudari. Setelah Anda melewati proses ini, Anda masih harus mengujinya sekali lagi melalui dipersekutukan dengan anggota-anggota tubuh lainnya. Ya, khususnya yang cukup matang dengan rekan sekerja, dengan penatua, atau saudara-saudara lain yang lebih matang. Anda harus persekutukan opini Anda ini. Ya, entah itu Anda bagi nikmatkan dalam sekutu-sekutu kecil. Nah, nanti ada respon dari anggota-anggota tubuh lainnya. Ya, respon ini bisa ada yang negatif atau menolak. Bisa juga tidak menolak, tapi tidak mengapresiasi gitu, dingin aja gitu ya. Dan bisa juga opini Anda itu menjadi terang bagi saudara-saudari lain sehingga mereka berkata amin gitu ya. Dan ini bukan hanya sekali, tetapi harus berulang kali sampai opini itu yang sesungguhnya adalah pewahyuan menjadi Kristus yang terbentuk di dalam kita. Kita harus sering mengujinya, harus sering bersekutu dengan saudara-saudari yang lebih matang, yang sama-sama memahami kebenaran. Harus terus sering dimasak semacam itu, dimatangkan semacam itu. Jikalau Anda sedemikian, maka hasilnya Kristus akan semakin terbentuk. Karena Anda tidak sendirian, Anda menempuh hidup gereja bersama anggota-anggota tubuh lain. Nah, inilah konsepsi yang merupakan Kristus yang menjadi bentuk Anda.
Tadinya Anda tidak punya konsepsi itu. Tetapi akhirnya Kristus terbentuk di dalam Anda dan terekspresi kepada orang lain dalam bentuk konsepsi-konsepsi yang baik dan indah. Tetapi pengalaman kita, ketika kita sedang mengujinya, khususnya di hadapan saudara-saudari dalam persekutuan demi persekutuan, kemudian apa yang kita nikmati, apa yang kita anggap itu adalah terang, apa yang kita yakini, ternyata tidak diapresiasi. Saudara-saudari tidak melihat seperti yang kita lihat, sehingga mereka tidak mengapresiasinya. Bahkan ada juga yang cenderung merespon secara negatif, ya, baik itu penatua, pewajib, saudara-saudari lain. Seharusnya itu tuh menjadi indikator bagi kita untuk kita kembali kepada Tuhan, kembali meluangkan waktu dengan firman dalam atmosfer doa. Kita sudah dapat indikator yang sedemikian dalam persekutuan. Kita harus mengerem, kita harus kembali ke dalam persekutuan dengan Tuhan, dalam firman, meluangkan waktu lebih banyak, ya, dalam atmosfer doa, ya. Tetapi ada di antara kita yang karena kita tidak punya waktu di hadapan Tuhan sedemikian, ketika kita mengalami penolakan atau respon yang kurang baik atau yang tidak seperti yang kita harapkan, maka kita tersinggung, gitu ya. Kita tersinggung. Kita merasa kita lebih baik dari mereka. Mereka nggak bisa melihat. Saya bisa melihat, tapi mereka belum mampu melihat seperti saya melihat. Kita jadi punya perasaan negatif terhadap saudara-saudari. Ya, ide-ide kita, pendapat-pendapat kita, usulan-usulan kita, tidak diapresiasi, bahkan cenderung diabaikan. Wah, kita tersinggung. Dan dalam ketersinggungan itu, ya, semua saudara-saudari yang rohani pun mengalami. Hanya bedanya kalau orang-orang yang memiliki waktu pribadi dengan Tuhan secara cukup, biasanya mereka segera kembali ke dalam roh, menjadikan respon-respon itu menjadi indikator tersinggungnya nggak terlalu lama. Tapi ada yang terus memendam, terus tersinggung, dan akhirnya malas lagi menempuh hidup gereja. Apakah inilah konsepsi yang harus ditanggalkan. Nah, ini jenis-jenis konsepsi yang harus ditanggalkan adalah konsepsi-konsepsi yang telah melewati pengujian macam itu. Jikalau Anda mau menanggalkan konsepsi-konsepsi yang demikian, walaupun belum tentu salah konsepsi itu, tetapi karena lewat pengujian demi pengujian Anda mendapatkan indikator-indikator macam itu, Anda harus menanggalkan dulu konsepsi itu. Tanggalkan dulu. Mungkin masih banyak kebenaran-kebenaran yang masih Anda harus dapatkan sehingga menjadi suatu konsepsi yang lengkap, yang akhirnya diterima oleh tubuh. Tetapi ada yang tidak mencapai ke sana, keburu kesinggung, memegang erat konsepsinya. Inilah yang dinamakan konsepsi alamiah yang harus ditanggalkan.
Dan sebetulnya apakah itu konsepsi-konsepsi yang Anda pegang erat itu sesungguhnya adalah bentuk diri Anda. Bentuk diri Anda itu terekspresi lewat konsepsi-konsepsi yang Anda pegang erat. Tidak perlu menjadi orang yang pendidikan tinggi untuk memiliki konsepsi-konsepsi yang dipegang erat. Orang-orang yang tidak berpendidikan pun, bahkan yang tidak bisa membaca, yang buta huruf pun, bisa memegang erat konsepsi-konsepsi. Ya, sehingga ada banyak orang tua yang memiliki hubungan yang tidak baik dengan anak-anak karena konsepsi alamiah dalam banyak hal dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dari cara memperlakukan anak, cara memperlakukan istri, suami, selalu berpegang erat kepada konsepsinya. Ya, hasilnya terus berbenturan. Tidak ada kesehatian Kristus. Ini khususnya keluarga Kristen. Kalau keluarga non-Kristen nggak usah bicara lah. Nah, inilah saudara-saudari konsepsi yang harus ditanggalkan. Bentuk diri Anda yang menghalang-halangi Kristus terbentuk di dalam Anda. Ya, konsepsi-konsepsi alamiah itu adalah bentuk diri seseorang. Dalam perkara ini kita sedang membicarakan orang-orang Kristen, saudara-saudari. Ya, konsepsi-konsepsi alamiah itu adalah bentuk orang alamiah yang menghalang-halangi Kristus terbentuk di dalam kita. Inilah konsepsi yang harus ditanggalkan. Cara menanggalkannya adalah dengan sering-sering datang kepada Tuhan, memberitahu Tuhan. Memberitahu di sini tuh bukan sekedar menyeru. Ya tentu kita selalu menyeru nama Tuhan, tetapi setelah menyeru kita beritahu, semuanya beritahu pada Tuhan. Semakin sering Anda memberitahu kepada Tuhan, semakin tuntas Anda memberitahu kepada Tuhan, semakin beres masalah itu. Beritahu Tuhan, oh aku sedang tersinggung Tuhan. Engkau tahu kan aku begitu menikmati terang firman ini. Aku begitu menikmati kebenaran ini. Tapi kok ketika aku utarakan orang-orang begitu dingin. Tidak mengapresiasi. Ada yang menolak Tuhan. Oh Tuhan selamatkan aku. Aku tidak mau berpegang kepada apapun selain Engkau. Aku mau tanggalkan konsepsi ini untuk sementara waktu. Aku kembali berpaling kepadamu. Terangi kembali aku Tuhan. Nanti Tuhan akan kembali terangi. Oh ternyata ada yang kurang. Kebenaran-kebenaran yang kurang yang harus kita lihat. Ada pemahaman-pemahaman yang masih kurang di dalam kita. Tuhan akan terus perlengkapi, genapi. Kemudian kembali kita mendapat terang, lebih jelas, lebih terang. Kembali kita uji dengan dipersekutukan bersama saudara-saudari. Kalau kita menjadikan persekutuan tubuh sebagai indikator kita, ya sambil kita bersekutu dengan saudara-saudari, kita harus selalu menaruh perhatian kepada roh kita. Perhatikan roh Anda. Di sana ada perasaan hayat. Ya, kembali Anda setelah bersekutu sedemikian, Anda kembali datang kepada Tuhan, beritahu lagi kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak mau berpegang kepada konsepsi apapun. Aku hanya mau berpaling kepadamu. Aku butuh terang yang baru. Aku butuh terus-menerus pewahyuan dirimu. Dengan demikian, maka konsepsi-konsepsi alamiah kita akan semakin terkikis, melemah,
Dan hasilnya Kristus terbentuk di dalam Anda. Dan Kristus terbentuk di dalam Anda, itu akan menjadi berkat bagi orang-orang lain. Ya, ketika ada orang menolaknya, Anda tenang karena Anda sudah yakin walaupun orang-orang menolak itu adalah kebenaran. Anda tidak tersinggung, itu ciri-cirinya. Anda tidak tersinggung, malah Anda mendoakan orang itu. Tapi kalau Anda tersinggung, nah itu ada penyakit artinya. Itu harus ditanggalkan konsepsi itu. Ya. Perhatikan kondisi batinnya. Apakah damai, kuat, tentram, nyaman, atau sakit, tersinggung, kecewa. Itu semua indikator-indikator. Ini semua perlu dilatih. Ini adalah perkara melatih roh, saudara-saudari. Nah, sekarang masih ada satu hal yang ingin saya sampaikan, yaitu apa yang disampaikan di poin yang C, ya. Poin yang A, 3A, ya. Kita harus menanggalkan konsepsi-konsepsi kita. Setiap konsepsi, apakah itu rohani atau bersifat daging, harus ditanggalkan. Itu bisa menjadi selubung yang menghalang-halangi pewahyuan Kristus. Apa maksudnya konsepsi rohani yang harus ditanggalkan? Ya, kalau konsepsi daging ya sudahlah, kita tahu itu harus ditanggalkan. Tetapi konsepsi rohani pun harus ditanggalkan. Konsepsi rohani itu adalah sesuatu yang memang awalnya itu pewahyuan, gitu, ya. Anda mendengar berita tentang pewahyuan Kristus, Anda datang ke hadapan firman, Anda meluangkan waktu dalam atmosfer doa, Anda mencari Tuhan, Anda memperhatikan roh Anda, dan pada saat itu Anda mendapatkan apa? Penyingkapan, terang tentang Kristus, wahyu tentang Kristus. Anda begitu bersuka cita, ya. Anda begitu terlepas dari segala macam kekhawatiran. Anda mengalami terang yang sedemikian, pewahyuan Kristus yang asli. Kemudian Anda bawa itu ke dalam sidang-sidang, Anda bagi nikmatkan. Anda berbagi nikmat begitu limpah, sidang diterangi oleh pembagian nikmat Anda. Wah, itu suatu peristiwa yang sangat luar biasa, saudara-saudari. Kita semua mengalami itu. Ya, cuma sungguh sayang, ya, sering kali kita menganggap itu merupakan suatu pencapaian yang luar biasa, ya. Kita merasa kita sudah mencapai sesuatu yang tinggi, besar. Ya, karena itu kita mulai kendor karena kita telah merasa sudah mencapai sesuatu. Kita mulai kendor, tidak bersandar Tuhan, tidak lagi meluangkan waktu bersama Allah dan firman dalam atmosfer doa, tidak lagi melatih roh. Kurang memperhatikan roh, Anda terbuai oleh keberhasilan itu. Banyak keberhasilan yang bisa membuai kita, meninabobokan kita. Mungkin kita berhasil mendapatkan seseorang berpaling ke dalam pemulihan. Kita berhasil berbagi nikmat atau membawakan berita yang begitu terang. Sehingga kita mulai kendor, waktu bersama Tuhan berkurang. Kita memegang kukuh pengalaman yang sudah lampau itu. Maka apa yang dulunya begitu hidup, terang, menjadi usang. Ya, hasilnya apa? Penyingkapan-penyingkapan yang pernah kita alami terang itu menjadi konsepsi alamiah kita. Dulu itu benar-benar terang yang asli, tapi karena Anda pegang itu pengalaman, Anda merasa telah mencapai
Keberhasilan akhirnya ya terang wahyu Kristus yang sedemikian indah menjadi konsepsi Anda, gitu ya. Nah, konsepsi inilah juga harus ditanggalkan. Inilah yang dimaksudkan konsepsi rohani harus ditanggalkan. Konsepsi daging ya jelas harus ditanggalkan. Oh, saudara kita bersaksi kan di FKKP di pembacaan hari ini, ya. Di halaman 395 dia bersaksi bahwa sampai hari ini Kristus masih bersinar terus-menerus di dalam saya. Ya, Anda dan saya baru menerima terang yang tidak terlalu banyak seperti saudara Ali. Sudah merasa pencapaiannya begitu besar. Saudara kita tidak, dia terus-menerus bersandar. Dia tidak mau memegang kukuh pengalaman yang lampau. Dia ingin terang yang baru. Dia ingin Kristus yang segar. Dia nggak mau memegang pengalaman-pengalaman yang lampau, keberhasilan-keberhasilan yang lampau. Dia buang, dia nggak mau itu semua menjadi konsepsi alamiahnya. Dia terus meluangkan waktu bersama Tuhan, bersandar Tuhan. Dia selalu berkata, Tuhan, aku tidak mau bersandar kepada konsepsi-konsepsi apapun. Aku bersandar kepada Engkau yang hidup. Persona yang hidup. Setiap hari aku harus bersandar padamu, dipimpin olehmu, menerima terang-terang baru. Sehingga saudara kita bisa berkata, hari ini Kristus masih bersinar di dalam saya. Dia berkata, saya terus melihat lebih banyak lagi tentang dia. Luar biasa. Oh, sudah berapa ribu buku-buku, tulisan-tulisan saudara kita. Tetapi dia masih terus-menerus melihat lebih banyak lagi tentang Kristus. Kenapa? Karena dia tidak memegang konsepsi apapun. Satu-satunya konsepsi adalah Kristus sendiri menjadi terang saat itu. Setelah Kristus menerangi dia, besoknya atau nanti siangnya dia tetap ingin terang baru lagi. Terus tidak memegang pengalaman-pengalaman keberhasilan di masa lalu. Ya, kita semua membutuhkan sikap seperti ini. Ya, ini semua yang akan membuat Kristus terbentuk di dalam diri Anda. Dan Kristus terbentuk di dalam diri Anda itu berarti Kristus terbentuk di dalam kehidupan sehari-hari Anda. Orang-orang akan melihat bentuk itu. Dan ciri-cirinya kalau bentuk itu bentuk alamiah adalah Anda kehilangan damai sejahtera, Anda tersinggung, Anda marah, Anda tidak suka kepada saudara-saudari, Anda merasa lebih hebat. Itu ciri-ciri daripada konsepsi yang harus ditanggalkan. Ya, saudara kita berkata, kehidupan Kristiani saya berasal dari Kristus yang telah saya lihat hari demi hari. Ya, bukan yang lampau, tapi hari demi hari. Oh, inilah beban Paulus di dalam surat Galatia, saudara-saudari. Ya, semoga kita terus-menerus mendapatkan pewahyuan yang segar. Amin. Silahkan, saudara-saudari, masih ada waktu berbagi nikmat. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan saudara-saudari manfaatkan waktu untuk berbagi nikmat. Amin. Baik, sambil menunggu saya juga menikmati ya dari yang disampaikan saudara yang di depan tadi, bahwa yang menghalangi kita hari ini tadi yang kita nikmati adalah konsepsi ya. Entah itu konsepsi yang mungkin diterima ataupun tidak diterima. Tadi di awal dikatakan kalau kita terus melatih roh ya,
mungkin tidak akan membawa kita ini tersinggung, kecewa, tetapi hal-hal demikian ini pun konsepsi ini perlu kita tanggalkan ya. Bahkan tadi juga disinggung konsepsi yang rohani ya, pencapaian kita di masa lalu. Itu pun juga perlu kita tanggalkan. Kita hanya perlu datang kepada Tuhan ya, menyeru namanya, memberitahu dia juga, Tuhan kiranya Engkau terus mewahyukan dirimu ya hari demi hari ya, sehingga kita menanggalkan apa yang kita capai kemarin dan juga masa lalu ya. Tetapi adalah hari demi hari pewahyuan itu ya, Tuhan menampakkan, mewahyukan dirinya kepada kita. Nah, kita sehingga bentuk Kristus ini kita terbentuk di dalam kita ya. Amin, puji Tuhan. Silakan disambung saudara-saudari. Amin. Mungkin saudari Neng, silakan. Amin. Ya, puji Tuhan ya, banyak terang yang baru saya dapatkan pagi hari ini melalui persekutuan saudara di depan ya. Oh, ternyata di dalam Galatia 3 ayat 14 adalah jalan kita ya, menerima Injil yang penuh agregat. Oh, di dalam Dia ya kita menerima berkat yang dijanjikan oleh Abraham ya, dijanjikan Allah oleh Abraham. Yang sebenarnya adalah janji ini adalah roh yang al-muhit itu, roh yang mencakup segala sesuatu. Agregat dari keseluruhan dari berkat Allah adalah roh al-muhit itu di dalam kita sebagai roh pemberi hayat. Oh Tuhan, ini merupakan berkat yang ultima yang diterima oleh orang yang percaya ya saudara dia. Ini bukan lagi perkara luaran yang kita kejar saudara dia, tetapi setiap hari asalkan kita ini datang berpaling ke dalam roh itu untuk menikmati dia. Sebenarnya berkat ultima, agregat dari semua berkat ilahi itu kita terima. Oh Tuhan Yesus, sehingga kita setiap hari bisa dibentuk ya, dibentuk sesuai dengan gambarnya. Ini adalah karena kita menerima berkat yang ultima itu. Kita tidak perlu lagi mencari hal-hal yang lainnya saudara. Hari ini cukup sederhana jalan kita untuk menerima berkat Allah, yaitu berpaling ke dalam roh kita. Oh Tuhan Yesus, ini tadi juga meninggung perkara opini ya. Saya jadi tahu timbulnya opini kita itu dari mana sumbernya ya. Opini itu adalah pengungkapan kita ya, apa adanya kita itu sumbernya adalah opini kita. Ya, dulu opini kita ya, kehidupan kita, pengutaraan kita, semuanya itu sumbernya adalah alamiah kita. Baik itu hal yang baik maupun yang tidak baik ya, sumbernya adalah pohon pengetahuan baik dan jahat. Tetapi melalui Tuhan menerangi kita ya, terang itu mewahyukan kepada kita sehingga mengubah konsepsi ya, opini kita saudara ya. Ketika kita semakin banyak menerima pewahyuan, menerima penyaluran, menerima penyingkapan firman itu, opini alamiah kita otomatis akan tersingkir ya saudara ya, sehingga semakin jelas ya gambar yang terdapat di dalam kita, yang yaitu diri Kristus sendiri melalui kita menikmati firman, datang kepada firman. Oh Tuhan Yesus ya, sehingga melalui terang yang kita terima, pewahyuan demi pewahyuan yang semakin jelas di atas diri kita, kita bisa meninggalkan konsepsi kita yang usahanya baik yang baik maupun yang buruk, semuanya itu bukan diri Allah, bukan pewahyuan Allah, tetapi kita orang yang percaya ini harusnya hidup berdasarkan terang wahyu yang kita terima. Yang ini membuat pemahaman kita kepada kebenaran itu semakin jelas ya, semakin terang pewahyuan kita miliki saudara ya. Opini kita, pengutaraan kita tentang Kristus dan kebenarannya itu semakin teguh, dan kehidupan kita pun juga semakin nampak jelas ya. Seperti apakah kita ini saudara ya? Seperti apakah kita ini ternyata tergantung opini apa yang kita miliki. Jika opini kita sudah diterangi oleh kebenaran itu ya, orang akan melihat bahwa kita adalah orang yang
memiliki gambar Allah di dalam kita yang terekspresi melalui kehidupan, tindakan, pengutaraan kita. Puji Tuhan, kiranya kita terus menjadi satu bejana yang terbuka, ya saudari ya, terhadap terang, pewahyuan, kebenaran ini, agar berkat yang sejati, berkat yang al-muhid, yaitu di roh itu di dalam kita, bisa kita nikmati. Oh Tuhan Yesus, kiranya Tuhan terus membawa kita semakin maju ya saudari melalui kebenaran ini. Amin. Puji Tuhan, mulia bagi Tuhan. Amin. Silakan saudara-saudari, mungkin ada satu saudara-saudari, silakan. Tuhan Yesus. Tuhan ya saudari, berkat besar itu sudah ada di depan kita. Ya, agregat Allah yang al-muhid itu sudah ada di depan kita. Nah, ini adalah memerlukan kehendak bebas kita ya untuk datang kepada firman ini dengan penuh doa ya, doa bacakan firman Tuhan dengan atmosfer doa ya. Maka Tuhan oleh belas kasihannya itu akan mewahyukan dirinya kepada kita ya. Makanya ketika datang kepada firman ya perlu tidak sembarangan ya, persiapkan diri kita terlebih dahulu, mungkin melalui berkidung, lalu datang kepada Tuhan dengan hati yang begitu damba, dan kita menjamah pesona yang hidup ini, maka Tuhan akan mewahyukan dirinya kepada kita. Nah, kalau terus menerus begini ya, Tuhan itu akan terbentuk di dalam kita. Kita bisa menyalurkan diri Allah itu sendiri ya, melalui berbagai kesempatan, melalui sidang-sidang, melalui Zoom seperti ini, melalui bertemu dengan saudara-saudari atau orang yang belum didapatkan ya. Betapa kita juga perlu ya berjuang untuk perkara ini, sehingga datang kepada firman dengan penuh kedambaan dan kesungguhan berkenan ya, mewahyukan dirinya kepada kita. Ini adalah perkara yang sangat menyenangkan ya, bukan menyenangkan, saya nggak bisa mengatakannya, merasakan ini adalah suatu berkat. Tuhan akan memberi terang, membuka selubung kita itu setitik demi titik ya, tergantung apakah kita itu mau berjelilah atas dirinya yang tersedia ya secara melimpah. Karena kekayaan Tuhan itu tak terselami ya, tetapi memerlukan kerjasama kita. Oh Tuhan Yesus, sehingga pewahyuan ini juga akan menanggalkan konsepsi-konsepsi kita ya. Kita tidak lagi mengukuhkan sesuatu yang kita anggap benar, tetapi kita senantiasa melatih roh ya, melihat perasaan hayat di dalam kita, baik kita sendiri maupun kita bersama-sama. Hanya yang di dalam hayat ini ya, saya sangat bersyukur ya, di pemulihan Tuhan ini hanya Kristus dan Kristus saja yang kita perhatikan. Jadi kesempatan melalui berita ini kiranya membawa kita ya semakin mau berjelilah untuk mendapatkan pesona yang hidup ini, dan pesona ini boleh hidup melalui kita. Amin. Amin. Baik, bagaimana kalau kita tutup doa, saudara-saudari? Amin. Mari kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Amin. Silakan, saudara, silakan. Oh Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu, Berkat-Mu begitu melimpah kepada kami perlu datang kepadamu, meluangkan waktu, datang kepada firman-Mu dengan penuh doa, datang kepada-Mu dengan berdoa, bacakan firman-Mu, sehingga dapatkan ya, amin. Di dalam kami putra-putra-Mu, sepanjang hari ini mau berjuang saat melatih roh supaya amin.
Boleh saudari ada waktu. Amin. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Penyingkapan ini. Amin. Menyorot kami. Amin. Yesus. Karena Engkau mau supaya kami serupakan dengan dirimu. Amin. Berbicara sehingga menyingkirkan semua hal-hal yang bukan Tuhan. Amin. Konsepsi-konsepsi opini. Oh, Tuhan hanya Amin. 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 Puji Tuhan. Terima kasih saudara-saudari. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih saudara-saudari semuanya. Amin. Amin.